5, 4, 3, 2, 1 online. Selamat sore kawan global, bahagia sekali. Saya Bram Wijaya bersama dua orang narasumber yang luar biasa hadir di studio Alam Inspirasi Prabu yang pada hari ini akan banyak bicara tentang ekoenzim. Bersama kita hari ini adalah seperti biasa narasumber yang luar biasa, dia tuh Bapak Tata Prabu, seorang disruption planner, pengamat ekonomi baru dan sosial bisnis. Selamat sore Pak Tata. Semangat pagi. Semangat pagi dan sore, hampir Semangat bersamaan. pagi dan selamat sore. Ya. Ya. Hari ini juga ada seorang yang peduli dengan urusan lingkungan dan urusan lain-lain, yaitu Bapak Joko Rianto. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Bapak Joko Rianto ini adalah founder atau perintis dari sebuah perkumpulan yang disebut dengan Ekoenzim Nusantara. Pada hari ini kita akan bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kenapa, apa itu ekoenzim dan kenapa harus ada ekoenzim yang digelorakan di Indonesia, dan ini adalah sesuatu yang mesti kita ketahui bersama. Tapi sebelumnya kita akan bicara dulu dengan Bro Tata Prabu. Gimana? Hari ini tentu erat kaitannya dengan urusan ujuk-ujuk ya. Ya. Ada tamu ujuk-ujuk, kita wawancari ujuk-ujuk, akhirnya hasilnya pun tidak ujuk-ujuk saat ini, tapi linknya akan seumur hidup ada di dunia maya. Ya, the power of link. Ya. Dan kita tentu saja memiliki prinsip 3M ya. Betul. No 3M. Ya. Betul. Tidak menggurui, Ya. tidak mendoseni, Tidak mentutori, nah tidak juga mentutori. apalagi mendoseni. 3M kok Iya. menjaga jarak, mencuci tangan. Juga ada yang berhubungan dengan prokes ya. Iya. Tapi ini kita punya singkatan yang beda. Betul. Oke. Bisa dijelaskan, ada narasumber Pak Joko Rianto ini. Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan hari ini, Bro Tata? Baik para pendengar dan penonton Inspirasi Prabu dimanapun Anda berada yang hari ini mendengarkan siaran kami yang bersifat ujuk-ujuk tanpa direncanakan dan apa adanya ya. Jadi sore hari ini saya kedatangan seorang saudara baru yang sangat luar biasa karena beliau sangat peduli dengan alam. Nah, sebagaimana para pendengar dan penonton sekalian melihat Inspirasi Prabu, visi dan misi kami adalah juga pada back to original movement, yaitu kembali ke alam. Baru-baru ini kita berbicara masalah pengelolaan sampah dengan cara memindahkan sampah tanpa mengotori desa lain. Dan hari ini kebetulan dari apa yang kita bicarakan ujuk-ujuk, bertemu dengan seorang penggerak, relawan, pendiri sebuah organisasi sosial yang dikenal dengan Ekoenzim, tapi lebih tepatnya Ekoenzim Nusantara, yang sangat kebetulan pusatnya ada di Pulau Bali. Nah, sangat tepat acara sore ujuk-ujuk kita ini adalah bicara soal alam, soal sampah, dan bagaimana sampah menjadi berkah. Hari ini adalah sampah menjadi berkah. Dengan apa? Dengan sehat yang mudah, yang murah bahkan, dan berkualitas tetapi tidak murahan. Oke. Luar biasa. Kita langsung ke Pak Joko Rianto. Iya. Jadi kalau ingat Mas Joko ini, saya jadi selalu ingat lagu ya. Masih kota UU ya. Tapi saya juga ingat dengan menteri ya. Banyak nama Joko itu segmennya dari atas sampai bawah. Tapi ini segmennya kemana-mana saya kira. Karena urusannya dengan hal sampah, urusannya dengan ekoenzim ya. Pak Joko bisa dijelaskan perkumpulan yang disebut dengan Yayasan Nusantara ini ngurusin apa? Bukan yayasan ya, perkumpulan ya? Iya. Perkumpulan ya. Iya. Perkumpulan Ekoenzim Nusantara ini ngurusin apa aja sebenarnya? Ya, jadi kami ini lebih bergerak ke bidang lingkungan, Pak. Ya, kesehatan lingkungan ya, terutama pengelolaan sampah organik ya. Jadi memang banyak usulan-usulan dari teman-teman yang lain sebelumnya ya untuk mengusulkan untuk yayasan, kami tolak.
Kenapa? Karena bagi kami ya kita ini ngayah bukan mebayah. Ya, ngayah bukan mebayah. ya. Jadi apa yang bisa kami lakukan untuk negeri ini, untuk bumi ini, untuk alam ini ya. Ya, jadi secara tidak berbayar sama sekali. Justru kita harus memberi bukan menerima, ya kan? Jadi tujuannya yaitu untuk mengurangi pemanasan global, Pak. Jadi kita tahu bahwa sampah ini akan menghasilkan gas metana, ya. Gas metana ini memiliki gas metana ini memiliki efek pemanasan global itu sebesar 23 kali lebih besar daripada karbon dioksida, Pak. Jadi kalau seandainya kita bisa mengolah sampah organik ini dengan baik, berarti kita sudah bisa mengurangi gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah. Nah, itu tujuan utamanya. Tapi dari hasil pengolahan ini banyak sekali manfaatnya. Dia juga bisa mengurai banyak polutan di udara, bisa menjadi pembersih udara, ya, bisa juga untuk pembersih air, ya. Jadi 1 liter ekoenzim ini mampu memurnikan 1000 liter air yang terkontaminasi, ya. Bahkan bisa untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kesehatan manusia, terutama untuk luka dan lain sebagainya. Oke, jadi kita kembali ke lebih dasar lagi. Ekoenzim itu sebenarnya apa sih? Karena ini berhubungan dengan sosialisasi, edukasi, dan sebagainya. Ya, ekoenzim ini ya cairan multimanfaat dari fermentasi sisa kulit buah dan sayur, Pak. Ya, yang kita buang kita namakan sampah. Tapi kalau kita olah namanya bahan organik. Oh, iya. Ya, bahan organik yang terpakai ya, tapi kita olah lagi menjadi sesuatu cairan yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk manusia, dan untuk alam semesta. Jadi itu ekoenzim ya. Ya, betul. Ya, sampai maskernya aja ada tulisan ekoenzim nih Bapak ini. Ada benderanya juga ya. Iya. Nah, berarti ini sudah ramah lingkungan untuk segala jurusan ini. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang ekoenzim ini, sampai sejauh mana dan bagaimana bisa diceritakan perkembangan ekoenzim di Indonesia ini dan apa kendalanya yang didapat di lapangan? Iya, untuk saat ini ya perkembangan komunitas kami ini sudah berkembang dari Sabang sampai Merauke, Pak. Ya, yang berawal dari Bali ya. Jadi sosialisasi pertama kita itu di tanggal 20 Oktober tahun 2019. Dan kami keliling Bali dan terakhir kena PPKM di bulan Maret tahun 2000 ya. Akhirnya kami lari ke online. Nah, dari online ini sekarang sudah tersebar di 27 provinsi. Bahkan kami juga sudah melayani permintaan sosialisasi dari beberapa negara, Pak. Seperti Afrika, India, Belanda, Australia, Singapura, dan terakhir Manila. Mereka kenapa luar negeri tertarik, Pak? Nah, itu mereka, saya yakin ya, alam itu akan mengumpulkan orang-orang yang punya frekuensi yang sama. Saya yakin mereka juga orang-orang yang punya kepedulian yang sama seperti kita, Pak. Ya, mungkin itu. Ya, jadi dalam hubungan dengan sosialisasi ini, Bali sendiri yang boleh dikatakan tadi disebut pertama kalinya ya, lahir di sini. Ya, Ekoenzim Nusantara. Ekoenzim Nusantara, Ya. lahir di Bali ini. Itu dengan misi dan pemikiran seperti apa pada masa itu, pada kelahirannya? Sebenarnya ini acara awal kita sosialisasi juga secara spontan, Pak. Ya, awalnya saya juga tidak paham apa itu ekoenzim. Saya hanya tahu manfaatnya banyak aja gitu loh, Pak. Dan saya hanya bisa bikin. Akhirnya saya ajarkan ke beberapa orang yang mau ikut belajar dan sampai sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Setelah kita pelajari, sampai sekarang kita juga sudah punya tim litbang, Pak. Jadi di dalam tim litbang kita itu ada 30 lebih teman-teman akademisi yang bergabung di dalam sana. Ya. Dan penelitian dan pengembangan itu apakah sudah memperlihatkan sebuah kesimpulan dari kondisi-kondisi kekinian ekoenzim? Sampai sejauh ini untuk penelitian secara pribadi mereka belum, ya. Mereka hanya mempelajari dari jurnal-jurnal yang ada, Pak. Ya. Sekarang boleh diceritakan nggak bagaimana manfaat ketika masyarakat sudah sadar dengan kondisi lingkungannya dalam ini untuk berekoenzim ria. Nah, ini upaya ini tentu bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Tapi ada hal-hal yang harus dilakukan fondasi-fondasinya.
Nah, seperti apa itu? Ya, memang untuk ekoenzim ini banyak sekali yang sudah dirasakan oleh teman-teman ya, terutama teman-teman anggota komunitas ya. Tapi balik lagi, kita mau meyakinkan untuk melakukan kebaikan kepada semua orang itu nggak gampang, Mbak. Ya, oleh sebab itu kami menolak uang. Menolak uang. Menolak uang. Kok ya. bisa, Pak? Ya, jadi berbuat baik itu pepatah mengatakan ya, jika kita menanam padi pasti akan tumbuh rumput dan ilalang ya. Tapi kalau kita menanam rumput itu di daerah padang rumput belum tentu bisa, pasti tidak akan tumbuh padi. Nah, di sini kami belajar dari pepatah itu ya. Kita kalau meyakinkan orang harus ada sesuatu yang greget, Pak. Ya, jadi sesuatu yang greget itu ya menolak uang. Karena kebanyakan nih, ini kebanyakan kita kalau mau sosialisasi pasti dikira kita jualan, Pak. Nah, ujung-ujungnya jualan. Ujung-ujungnya jualan. Makanya dengan cara kita menolak uang, dari sana ya orang baru bisa bisa yakin pada kita bahwa kita murni melakukan sesuatu itu untuk kebaikan bumi, untuk kebaikan alam, dan untuk kebaikan ya manusia itu sendiri. Respon masyarakat ketika ada unsur-unsur menolak uang, nah apa itu? Ya justru mereka kaget, Pak, karena mungkin menurut mereka ini sangat langka ya, dan bahkan boleh dibilang hampir punah, Pak, organisasi yang kayak begitu, gitu loh. Nggak ada perkumpulan yang menolak uang kecuali kami. Oh iya, satu-satunya. Kayaknya satu-satunya. Semoga nanti akan lebih banyak komunitas-komunitas seperti kami, Pak. Nah, berarti kalau menolak uang berarti dalam bahasa sederhana masyarakat akan menilai, oh itu perkumpulan orang-orang kaya Iya. yang tidak suka uang. Ya, mereka pikir kita kaya, kami tidak kaya. Kami hidupnya juga pas-pasan, ya. Kami hanya tipe-tipe orang gila, Pak. Gila itu gagasan, ide, langsung action. Oh gitu. Gagasan, ide, langsung action. Langsung action. Ya, Wah, itu singkatan perlu, dari gila. perlu dicatat ini. Jadi sebenarnya saat ini itu ya, alam semesta itu membutuhkan kader-kader gila. Karena misi ini tidak akan mampu dilakukan orang waras, Pak. Oh gitu ya? Hanya orang gila yang mau melakukan ini tanpa uang, ya. Hanya orang gila yang mau melakukan ini tanpa dibayar, ya. Buang waktu, buang tenaga, buang uang, ya, dan buang pemikiran, semuanya. Nah, tertuang kalau di bahasa sini. kalau bahasa Balinya ngalih gawe kan? Ya, ngalih gawe. Dia ngalih gawe. Jadi kalau bahasa apapun terkait dengan orang yang tidak butuh uang untuk urusan yang besar, apalagi urusan lingkungan, kira-kira ya katakanlah ini bukan uang ya, tapi yang diperlukan apa? Ya umpamanya, apakah hanya dukungan saja atau mungkin mencari orang yang sepemikiran saja atau ada unsur lain yang dicari? Yang paling utama tujuan kami itu agar bisa semua orang mengenal ekoenzim, Pak. Ya, supaya semua orang bisa mengolah sampah organik dengan baik dan benar. Ya, tujuan utamanya balik lagi ke mengurangi pemanasan global. Oke, Pak. Ekoenzim ini secara ekonomis, nah kalau kita menggunakan kata secara ekonomis jangan diartikan ini akan ujung-ujungnya jualan. Tapi secara ekonomis di sini adalah menghemat suatu pengeluaran. Betul. Ya, sehingga itu nilainya juga kita dapat. Umpamanya ternyata hasil dari ekoenzim ini bisa untuk menyuburkan tanaman semakin subur dan kuat terhadap jenis bakteri apapun. Nah, Betul. jadi nilai-nilai atau kegunaan atau manfaatnya gimana itu ekoenzim itu? Ya, salah satunya untuk kebutuhan rumah tangga, Pak, ya. Kita bisa menekan ya 0,5% pengeluaran untuk pembelian cairan pembersih, ya sampo, sabun, pasta gigi, ya. Lalu juga bisa menghemat banyak uang untuk kebersihan rumah tangga, kesehatan, ya, terutama untuk kulit, Pak. Ya, segala penyakit kulit itu bahkan luka diabetes pun sembuh. Ya, kemarin ya saya ada testimoni dari salah satu pasien ya, dia stroke dan luka diabetes. Bahkan lukanya ini ya sudah sangat besar, itu sudah mau dioperasi ambil dari kulit pantat untuk ditempel di sini. Dengan pemakaian ekoenzim sembuh total sekarang. Termasuk stroke-nya? Stroke-nya juga, ya, dengan cara rendam kaki dan jaga pola makan, jaga pola tidur,
ya sesuai dengan anjuran dari Dr. Rosukon. Kenapa ekoenzim ini cairannya begitu ajaib? Nah ini yang perlu diteliti oleh teman-teman akademisi ya. Nah, ini multi manfaatnya sangat luar biasa sekali. Makanya kalau semua orang bisa mengenal ekoenzim ini ya, bisa membantu banyak orang dengan cara hidup sehat yang murah. Bicara soal cara hidup sehat dan murah, saat ini menurut Pak Joko Rianto, hidup sekarang ini apakah sudah benar-benar sangat mahal? Atau pinter-pinternya kita? Atau di masa COVID atau masa kekinian yang kita sebut di Inspirasi Prabu sebagai era kekinian ini, bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini, Pak? Iya, terutama di masa pandemi semua pasti akan tahu ya, yang terdampak itu adalah dampak ekonomi ya. Ya, tapi sebenarnya sehat itu murah, Pak. Yang bikin mahal itu ketika kita sakit di saat berobat. Nah, kan otomatis ya kalau kita bikin ekoenzim, otomatis bisa membuat hidup kita jauh lebih sehat ya. Orang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobatinya yang mahal, Pak. Kalau kita bisa mencegah penyakit ya, membuat tubuh kita menjadi sehat, otomatis kan pengeluaran menjadi jauh lebih murah. Ya. Kira-kira manfaatnya apa aja, Pak? Bisa walaupun tidak menyebut secara detail sampai puluhan ya, setidaknya saat ini manfaatnya apa saja yang ya bisa di-actionkan gitu loh. Yang sudah dirasakan sama teman-teman dan sudah kami pakai ya, terutama untuk kebutuhan rumah tangga, untuk ngepel, untuk mandi, untuk cuci piring, cuci baju ya, cuci rambut ya, kecuali cuci dosa yang nggak bisa. Muncul lagi kalimat itu. Cuci dosa. Ya, cuci dosa nggak bisa ya. Nah, lalu dia juga yang sudah dirasakan ya untuk kebutuhan kulit ya, untuk mengobati gangguan kulit, segala gangguan kulit ya, gatal-gatal ya semua itu. Kecuali gangguan dosa, Pak ya. Ya, gangguan dosa dan kecuali kegatalan nggak bisa, Pak. Ya. Lain kegatalan tanda kutip. Itu nggak bisa dengan ekoenzim, harus dengan iman itu, Pak. Iya, iya. Pak Tata Prabu senang sekali dengar kegatalan. Iya, Pak. Iya, iya. Nah, soal kegatalan ini, Pak. Banyak orang yang sangat penasaran untuk bisa menciptakan ekoenzim. Nah, ini untuk mendapatkan ilmu-ilmunya apakah bisa dibeli bukunya atau secara gratis, di mana dan bagaimana bisa dilatih? Bukankah ini juga urusannya dengan lingkungan dan kebermanfaatan kepada umat banyak? Iya. Jadi bagi yang mau belajar, Pak, kami akan membimbing ya dari nol sampai bisa. Ya. Gratis? Gratis. Ada tidak berbayar ada sama tisnya, sekali. Tidak ada uangnya sama sekali. Ya. Kita akan bimbing, biasa kita akan tampung di WA group. Kita ada WA grupnya, Pak. Ya, kalau Bapak ingin belajar juga bisa, nanti kita undang ke WA group dan belajar bersama di sana. Nah, umpama suatu hari, suatu saat nih, kita bicara umpama ya. Ketika seseorang ini sudah pinter, diajari secara gratis, tapi kemudian dia ingin mengangkat harkat derajat ekonomi seseorang ya. Kemudian diajarilah yang lain itu agar bernilai ekonomis dalam arti sebenarnya uang ya, menghasilkan uang. Nah, ini apakah salah kalau yang kayak gitu? Menurut saya itu sangat tidak cocok ya. Jadi kami tidak mendukung ekoenzim ini diperjualbelikan ya. Kenapa? Karena tujuan kita itu mendidik orang untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari dirinya sendiri. Jadi gitu. Sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Bumi ini tanggung jawab kita bersama. Dosamu bukan dosaku. Iya. Ya itu kan kalau urusan-urusannya berhubungan dengan nikung-nikung, nyaplir-nyaplir, itu biasanya selalu ada ya. Nah, bagaimana sebuah yayasan atau sebuah perkumpulan memiliki sebuah aturan tanpa sebuah kekuatan hukum sehingga suatu hari suatu saat ada yang mengkomersilkannya? Apa yang Anda lakukan? Kalau di luar komunitas kami, ya kami biarkan saja, Pak. Ya itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Ya kalau kami apa yang kami lakukan itu tanggung jawab kami terhadap bumi, terhadap alam semesta. Dan saya yakin ya alam itu kan tidak tidur. Kalau kita mencintai alam dengan murni, alam juga akan mencintai kita.
Kalau kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Kalau Nah. kita peduli terhadap alam, alam juga akan peduli terhadap Ya, kita. seperti ini produknya Pak Joko ya. Dan Ini temannya Pak Joko, Bu Rawi. Ibu Rawi. Bukan saya. Nah, Iya. katakanlah Ibu Rawi ya. Iya. Untuk membuat tempelan ini aja, plastiknya aja Mm. perlu biaya. Kemudian plastiknya juga perlu beli. Nah, ini apakah juga ini sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk nyari ya sesuatu yang berhubungan dengan dana pandana. Jadi sebenarnya yang kita pakai itu adalah botol plastik bekas, Pak. Jadi bukan botol plastik baru, karena kami juga mengurangi pemakaian botol plastik. Bahkan kami juga sudah menolak di saat kami melakukan aktivitas, kami tidak menyajikan botol minum plastik, Pak. Ya komunitas kami anjurkan bawa botol minum sendiri. Ya, dimanapun kami sosialisasi, kami bawa botol minum sendiri. Termasuk ini ada unsur plastiknya, berarti Betul. bawaannya sendiri. Enggak, ini adalah botol bekas yang kita pakai. Botol bekas ya, Ya. daripada bekasnya itu dihancurin, manfaatkan Betul. dulu. Ya, ini kita pakai. Nah, saya tanya kepada Bro Tata Prabu, memangnya ada hati seseorang kayak malaikat gitu? Maksudnya tanpa sesen pun. Ya, artinya memang sejarahnya kan berbeda ya. Sejarahnya udah. Sejarahnya berbeda dan setiap masa, setiap era memang ada yang seperti itu. Ya, seperti banyak tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh spiritual sampai saat ini juga begitu ya. Contohnya seperti pendiri Apple saja 99% sahamnya diberikan untuk sosial. Nah, itu kan mereka-mereka yang berhati emas. Tapi saya tertarik dengan kata-kata Bro Joko tadi ya. Ketika bumi kita jaga, maka bumi akan menjagamu. Nah, gitu kan. Ketika kita menghargai alam, maka akan memiliki masa depan yang lebih baik. Tapi ketika kita buang sampah sembarangan, maka alam pun akan sembarangan menganggapmu, kan begitu. Iya kan? Ada istilah yang terkenal, kalau Anda bukan dikatakan orang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, kan gitu. Iya. Kalau Anda tidak ingin disebut sebagai orang yang sembarangan, ya jangan buang sampah sembarangan. Iya. Tapi ini hal menjadi menarik, Bro Bram, untuk juga diperdengarkan dan ditonton dan dilihat juga oleh para sahabat semua, bahwa sampah ini menjadi hal yang serius. Jadi kalau saya lihat data, sampah itu per hari ini di Indonesia itu kurang lebih 175.000 ton per hari. Jadi kalau per tahun itu kurang lebih sekitar 64 juta ton. Dan yang paling menarik dari semua data tadi, bahan organik memegang peranan yang paling besar, yaitu 65%. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Bro Joko bahwa dimulai dari langkah yang kecil saja, langkah awal saja, langkah pertama saja untuk di mana? Untuk dihilir. Ya kan? Di mana itu dihilir? Di rumah tangga. Kalau sudah setiap rumah tangga bisa mengelola sampahnya menjadi sebuah berkah, terutama sehat dan hemat, seperti tadi yang Bro Joko katakan, wow. Saya pikir untuk penekanan angka ini bisa lebih kecil lagi. Dan hari ini saya bisa tunjukkan bahwa di Jakarta sudah ada lebih dari 34 titik di mana teknologi inovasi disruption diberlakukan, yaitu disediakan tempat-tempat khusus untuk bisa airnya pun diminum, sehingga yang namanya plastik sudah tidak lagi menjadi momok yang mengerikan. Karena yang namanya sampah plastik itu diurainya ratusan tahun baru bisa. Nah, ini berbahaya sekali untuk anak cucu kita kelak. Oke, luar biasa. Ini bicara soal anak cucu yang sudah dikatakan sama Bro Tata. Kira-kira apa yang mengkhawatirkan dari anak cucu kita nanti ketika ini tidak digarap sebuah kepedulian lingkungan atau urusannya dengan ekoenzim nih? Ya, yang pasti kehidupan mereka akan terancam, Pak. Karena dari tahun 2018 PBB sudah memperingatkan kepada kita bahwa kita hanya punya waktu 12 tahun untuk menanggulangi malapetaka pemanasan global. Ya, jadi kalau kita tidak bergerak dari sekarang, ya mungkin ke depan ya nasibnya mereka akan terancam. Nah, keterancaman itu tentu saja harus disikapi juga oleh para pemegang kebijakan kan. Betul. Sebenarnya.
karena ini urusannya dengan generasi mendatang. Nah, kira-kira analisa Pak Joko Rianto, bagaimana sikap upaya pemerintah selama ini dalam urusan yang spesifiknya ekoenzim ini? Kalau menurut saya ya selama ini ya tiap kepala daerah sudah sangat mendukung, Pak. Ya, Oh, gitu. kami sudah pernah melakukan kegiatan secara serentak di seluruh kabupaten. Ya, dan dibuka waktu itu di Hari Peduli Sampah, Hari Lingkungan Hidup, Pak. Kita melakukan penyemprotan ekoenzim di seluruh Bali secara serentak dan semua dibuka oleh bupati, termasuk wali kota Denpasar. Oh iya, luar biasa. Nah, kira-kira kalau Bapak mengadakan sebuah seminar atau edukasi di suatu tempat supaya terkumpul dengan prokes dan sebagainya, apakah itu dipungut biaya? Tidak dipungut biaya sama sekali, bahkan ongkos bensin pun kami tanggung sendiri. Waduh, Ya, sebentar Bu. Bisa diulang kalimatnya Pak Joko Rianto? Ongkos bensin pun kita tanggung sendiri. Wah, udah itu cukup. Nah, jadi kawan global atau kawan inspirasi Prabu, kawan Blesti, dan semua yang mendengarkan, menonton acara ini, apabila di antara Anda ingin bertanya seputar dan sekitar ekoenzim, dan juga berkomunikasi dengan narasumber yang ujuk-ujuk datang dan ujuk-ujuk juga memberikan sesuatu yang luar biasa, kemana kami harus mencari nomor teleponnya ataupun berkomunikasi? bisa hubungi 0812 3838 1783. Ya, bisa sekali lagi Pak? Ya, 0812 3838 1783. Ya, baiklah, closing statement dari Bro Tata. Kesimpulan dari acara ini sebenarnya belum ada kesimpulan. Tapi kita berharap bahwa dari sinilah muncul sebuah ide atau bibit awal untuk sebuah kondisi yang disebut dengan proses yang saling memajukan, memperbaiki, dan menginspirasi. Ya. Nah, Bro Tata sendiri bagaimana melihat dan mendengarkan aspirasi dari Pak Joko Rianto? Sangat luar biasa. Mengapa? Karena kalau kita fokus dengan alam, ternyata alam ini bisa memberikan banyak sekali. Seperti tadi yang beliau katakan, bahwa sakit itu adalah mahal. Tapi yang namanya sehat adalah murah. Dan hanya menggunakan apa? Menggunakan pengolahan sampah yang benar, yang baik, dan yang berkualitas. Seperti contohnya, sore hari ini kita jalan-jalan, kemudian kita cakap-cakap memberikan inspirasi, dan juga kita minum teh sehat Blesti, milik negeri sendiri. Blesti, tiada hari tanpa Blesti. Tiada hari tanpa wawancara Pak. Dan ini menginspirasi. Terima kasih kedatangannya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa Pak, ketika nanti menemukan sebuah ide lanjutan, selalu komunikasikan melalui Inspirasi Prabu, Baik. atau kami menyebutnya sebagai Inspra. Acara yang tidak menggurui, mendoseni, dan mentutori. Atau ya. Jadi karena kenapa? Karena kami ini adalah masih sekolah di University of Life, tidak pernah tamat, tidak pernah juga mendapatkan ijazah, apalagi di wisuda. Dan bahkan kami ini narasumber Bro Tata Prabu siap untuk diajari, didoseni, dan dikomentari. Ya, terima kasih Pak Ya. kedatangannya. Sama-sama, Pak. Sampai jumpa, sukses untuk semuanya. Ya,